Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, perkenalkan nama Ibu Siska. Selamat datang di MTS Goyatul Jihad. Nah, kali ini Ibu akan membahas pelajaran IPA. Apa sih itu IPA? IPA itu adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, dalam kelas 7 ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, oleh karena itu, simak video pembelajaran dari Ibu ya. Nah, dalam pembelajaran IPA tersendiri, IPA, ilmu pengetahuan alam, adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya, kalian punya teman. Nah, kalian itu ingin mengamati, wah, bentuk wajahnya seperti apa ya? Rambutnya seperti apa ya? Kemudian, warna kulitnya seperti apa ya? Nah, itu bisa dilakukan dengan yang namanya pengamatan. Nah, pengamatan tersebut tidak terlepas dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi dalam IPA, kalian itu akan mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, seperti itu. Nah, adapun objek IPA dapat berupa benda berukuran sangat kecil. Kecil di sini itu sangat mikroskopis, artinya tidak bisa langsung dilihat oleh mata kita sendiri, harus menggunakan alat ya. Nah, kemudian contohnya apa sih Bu yang mikroskopis? Nah, contohnya bisa berupa bakteri, kemudian virus, kemudian atom. Nah, kira-kira kalau misalnya melihat virus, kira-kira bisa dilihat dari mata telanjang tidak? Tidak kan? Karena ukurannya sangat kecil, yaitu sangat mikroskopis. Oleh karena itu, untuk melihat benda yang mikroskopis, maka harus menggunakan yang namanya mikroskop. Nah, ada lagi yang berukuran sangat besar. Contohnya seperti lautan, kemudian bumi, kemudian tata surya. Nah, itu adalah objek dari pengamatan IPA. Nah, dalam IPA itu ada yang namanya penyelidikan IPA. Nah, apa sih Bu penyelidikan IPA? Nah, penyelidikan IPA itu adalah kegiatan pengamatan terhadap temanmu yang telah kamu lakukan. Nah, hasilnya berupa deskripsi, misalnya tinggi badan, kemudian rambut hitam, kemudian kulit coklat, kemudian hidungnya mancung apa enggak, kemudian matanya sipit atau belok, dan lain-lain. Nah, itu termasuk dalam penyelidikan IPA. Nah, misalnya kalian pengen tahu berapa sih tinggi teman kalian, kemudian berapa sih massa dari kilogram dari berat badan teman kalian. Nah, itu bisa diselidiki dalam penyelidikan IPA. Nah, adapun IPA berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Nah, penelitian yang dilakukan ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis. Untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ada yang namanya penyelidikan IPA. Apa sih Bu penyelidikan IPA? Oke, kita bahas. Nah, proses penyelidikan IPA meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama ada yang namanya pengamatan, kemudian yang kedua itu adalah membuat inferensi, dan yang terakhir itu adalah mengkomunikasikan. Bedanya apa sih Bu antara pengamatan, membuat inferensi, sama mengkomunikasikan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan di antara 3 proses penyelidikan IPA tersebut. Nah, yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sudah diselidiki. Nah, dalam pengamatan ini menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, pengamatan di sini bisa kalian langsung lakukan. Misalnya kalian ingin mengamati tinggi
pohon rambutan yang ada di rumah kalian. Nah, di situ di gambar di samping dilihat ada anak murid yang sedang memakai kaca pembesar ya. Nah, murid tersebut ingin melakukan yang namanya pengamatan. Nah, tadi pengamatan itu kan proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sudah diselidiki. Nah, misalnya, wah, ternyata tinggi pohonnya itu sekitar 1 meter. Nah, karena pengamatan itu dilakukan secara langsung ya. Nah, berarti kalian sudah mengetahui bahwa tinggi pohon tersebut itu adalah 1 meter. Nah, itu termasuk dalam pengamatan. Nah, untuk selanjutnya proses penyelidikan IPA yang kedua yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi itu apa sih, Bu? Nah, membuat inferensi artinya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Nah, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan. Jadi, setelah membuat pengamatan, kalian itu membuat inferensi. Nah, inferensi itu kan adalah penjelasan. Tadi itu pohon rambutan tersebut yang tadi kalian amati tingginya itu adalah 1 meter. Nah, kemudian kalian membuat penjelasan. Nah, penjelasannya tingginya 1 meter, kemudian pohon tersebut memiliki daun, memiliki batang, memiliki akar, dan lain-lain. Nah, proses tersebut itu termasuk ke dalam membuat inferensi. Nah, langkah proses penyelidikan IPA yang terakhir itu adalah mengkomunikasikan. Jadi, setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan, hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk dalam bentuk tabel, kemudian bisa dalam bentuk grafik, kemudian bisa dalam bentuk bagan, kemudian gambar yang relevan. Misalnya tadi kan kalian sudah mengamati tinggi pohon rambutan itu 1 meter. Kemudian di dalam pohon rambutan tersebut dia memiliki daun. Daunnya seperti apa? Apakah daunnya rindang atau tidak? Kemudian dia memiliki akar. Apakah akarnya serabut atau tunggal? Kemudian dia memiliki batang. Batangnya seperti apa? Nah, itu adalah termasuk ke dalam mengkomunikasikan. Nah, saat mengkomunikasikan, kalian bisa menuliskan dalam tabel, dalam grafik. Kalau tabel itu kan contohnya kotak-kotak ya. Pernah kan waktu SD kalian membuat tabel? Nah, untuk selanjutnya yaitu membuat grafik. Misalnya grafik tinggi dari pohon rambutan tersebut. Kemudian bisa juga berbentuk gambar. Misalnya kalian menggambarkan bahwa pohon rambutan yang tingginya 1 meter itu seperti ini. Nah, itu adalah proses penyelidikan IPA dalam mengkomunikasikan. Nah, untuk selanjutnya, apa sih kegunaan IPA? Dan kira-kira dengan belajar IPA, kita tuh mampu untuk apa ya? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan fungsi dari pembelajaran IPA. Yang pertama, misalnya belajar IPA yang pertama adalah memahami berbagai hal di sekitar. Contohnya, misalnya, mengapa ya matahari bersinar? Mengapa ya matahari itu panas? Mengapa ya matahari itu bercahaya? Nah, seperti itu. Itu kegunaan dalam belajar IPA. Kemudian selanjutnya adalah bisa yang namanya menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Misalnya di tempat kalian itu tidak mempunyai air bersih, adanya air keruh.
Nah, dengan ilmu pengetahuan alam, kita bisa memperbaiki sistem tersebut. Dari air keruh bisa menjadi air bersih. Caranya bagaimana? Caranya dengan destilasi. Nah, destilasi tersebut atau penyaringan atau filtrasi, ya, penyaringan dari air kotor menjadi air bersih, itu bisa kalian ketahui dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya kegunaan IPA yang selanjutnya adalah berpikir logis dan sistematis. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir logis dan sistematis? Nah, misalnya jika datanya seperti ini, kesimpulannya bagaimana ya? Nah, sederhananya seperti ini. Misalnya, tadi kan kalian contohnya mengukur tinggi pohon rambutan. Kalian udah dapet nih data-datanya. Misalnya pohonnya tingginya 1 meter, kemudian batangnya itu lurus, terus kemudian akarnya tersebut adalah akar serabut misalnya, kemudian daunnya tersebut sangat rindang. Nah, dalam berpikir logis dan sistematis, dari data tersebut kalian bisa dapat menyimpulkan, oh ternyata pohon rambutan itu mempunyai tinggi 1 meter. Dia memiliki akar tunggang. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan berpikir logis, ya. Jadi orang IPA itu, orang yang belajar IPA itu pasti berpikirnya secara logis dan sistematis. Nah, yang terakhir itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, kita bisa tahu bunga yang ditanam bisa tumbuh atau tidak, itu bisa kalian ketahui ketika kalian belajar IPA. Ciri-ciri bunga tumbuh itu seperti apa sih? Yang pertama, bunganya pasti tumbuhannya pasti berkembang. Artinya, yaitu bisa meninggi. Kemudian dia itu bisa berbuah. Kemudian dia bisa mengeluarkan bunga. Nah, dari situ ketika mempelajari IPA, kalian bisa meningkatkan kualitas hidup. Artinya, kalian bisa mengetahui hal-hal tersebut dengan belajar IPA. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya yaitu tentang bagian-bagian IPA. Nah, penggolongan pengetahuan IPA atau pengetahuan alam itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Kalau di sini Ibu mencontohkan 4 macam. Kalau nanti kalian kalau sudah punya LKS-nya, nanti kalian buka di halaman 4. Nah, kalian akan mengetahui bagian-bagian IPA atau penggolongan pengetahuan alam. Kalau di LKS itu dibagi menjadi 5. Nah, kita bahas yang di sini dulu ya. Yang pertama itu ada penggolongan bagian IPA dalam ilmu fisika. Nah, di dalam IPA di sini, ilmu pengetahuan alam, kalian akan mempelajari semua. Contohnya ada fisika, ada biologi, ada kimia, kemudian ada yang namanya ilmu bumi dan antariksa. Nah, itu akan disatukan dalam rumpun ilmu pengetahuan alam. Yang pertama adalah fisika. Nah, fisika yaitu mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya, materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Nah, ketika kalian mempelajari tersebut, kalian akan belajar mendalami tentang yang namanya ilmu fisika. Kemudian, yaitu selanjutnya adalah kimia. Kimia itu penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Jadi ketika kalian ingin mempelajari perubahan zat, misalnya dari padat ke cair, kemudian dari cair menjadi padat, kemudian dari cair menjadi gas, itu bisa kalian pelajari dalam ilmu kimia. Nah, yang ketiga itu adalah biologi. Nah, biologi itu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, kemudian energi, kemudian gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Nah, dalam biologi ini meliputi studi tentang struktur juga, misalnya
asal pertumbuhan, kemudian evolusi, kemudian fungsi dan distribusinya. Nah, di dalam biologi itu terkenal dengan yang namanya cabang ilmunya. Contohnya ada zoologi, kemudian ada botani, genetika, ekologi, biologi kelautan, dan biokimia. Nah, yang terakhir adalah ilmu bumi dan antariksa. Nah, ilmu bumi dan antariksa ini mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini. Misalnya, kalian mempelajari bintang-bintang, kemudian planet-planet, pokoknya tata surya dan berbagai benda langit lainnya. Nah, itu bisa kalian pelajari dalam ilmu bumi dan antariksa. Nah, anak-anak, begitu saja penjelasan dari Ibu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca LKS yang sudah kalian beli ya. Di dalam LKS tersebut dijelaskan lebih detail tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengukuran. Nah, untuk pengukuran nanti kita akan Ibu akan menjelaskan pengukuran yang lebih spesifik. Kira-kira gunanya pengukuran itu buat apa sih ya? Terus kemudian fungsi pengukuran itu buat apa? Apa sih gunanya pengukuran dalam kehidupan ini? Nah, nanti kita akan pelajari dalam pengukuran, di mana di dalam pengukuran itu kita akan belajar yang namanya satuan internasional, kemudian ada besaran pokok, di mana di besaran pokok itu terdapat ada panjang, ada massa, ada waktu, ada suhu, kemudian ada kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, dan lain-lain. Nah, untuk itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian dari Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya materi Ibu yang kurang jelas, ataupun misalnya ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung di komentar di YouTube, atau kalian bisa komentar di Google Classroom. Kalau misalnya Ibu slow respon, kalian bisa chat Ibu lewat WA. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.